two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ebi Riyadi di channel saya, yaitu tentang tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Terima kasih saya telah dibimbing dan dibina oleh fasilitator saya, Ibu Mujabatun, dan juga oleh Pak Harto selaku pengajar praktek saya yang telah senantiasa membantu dan membimbing saya bisa sampai seperti ini. Dalam modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial emosional, di sini saya mengambil pertanyaan apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional. Dan juga apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya. Setelah saya mempelajari modul ini, saya bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut. Di antaranya ialah apa kaitannya pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya. Setelah saya mempelajari modul 2.2, saya mendapatkan ataupun menghubungkan dengan modul 1.1 yaitu pembelajaran sosial emosional menekankan pada capaian nilai-nilai budi pekerti luhur yang dapat menuntun murid untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga modul 2.2 dan modul 1.1 itu sangat sekali terhubung. Dan setelah saya mempelajari pembelajaran sosial emosional, saya mengetahui bahwasanya sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan seluruh warga sekolah. Hal ini sejalan dengan peran guru penggerak yang bersifat kolaboratif untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional, maka perlu memahami dan mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan juga mencerminkan pelajar Pancasila. Sehingga modul 2.2 itu terhubung dengan modul 1.2. Setelah itu, kita setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional, kita bisa mewujudkan bagaimana peserta didik tadi untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajarannya. Sehingga modul 1.3 itu sangat berpengaruh, yaitu bagaimana kita menentukan visi agar pendidikan sosial emosional itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apalagi bila dihubungkan dengan modul 1.4 yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru bila pembelajaran sosial emosional bisa berjalan dengan baik akan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita sehingga kegiatan yang dilakukan di dalam pembelajaran akan mendapatkan hal-hal yang positif bagi seluruh warga sekolah kita. Dan setelah kita mempelajari modul 2.2, ternyata itu sangat berpengaruh sekali terhadap pembelajaran, di mana pembelajaran sosial emosional memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu mendasarkan pada kebutuhan belajar murid. Dari hal tersebut dapat diartikan dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi sosial dapat menuntun tumbuh kembang peserta didik untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setelah menghubungkan modul 2.2 dengan modul-modul yang telah saya pelajari, di sini ada pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah berkaitan dengan nomor 2,
perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagai murid dan rekan sejawat saya adalah sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran itu hanya bertujuan mengetahui dan juga saya memberikan informasi kepada murid agar murid mengetahui dan mempunyai keterampilan murid saja. Sehingga kegiatan pembelajaran itu berfokus pada pemenuhan nilai akademik saja. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran dapat mengubah karakter psikologis loh, sehingga murid akan memiliki kesadaran diri dalam memenuhi perasaan diri dan juga orang lain. Nah, dengan demikian mereka akan hidup dan juga bisa memanajemen diri mereka untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial untuk membangun kepedulian dengan lingkungan masyarakat, keterampilan berrealisasi untuk dapat menjalin hubungan dengan baik, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhannya. Setelah saya mempelajari sosial emosional, ternyata ada 3 hal mendasar yang penting saya pelajari. Di antaranya adalah menerapkan 5 komponen sosial emosional, meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktek kesadaran penuh dengan menggunakan teknik stop. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE, pelajar sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisif, integrasi dalam praktek pengajaran guru dan kurikulum akademik untuk menciptakan iklim kelas dan situasi yang mendukung pada murid. Setelah saya mempelajari modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial emosional, saya akan berkomitmen kepada diri saya sendiri yaitu perubahan yang akan saya lakukan di sekolah. Di antaranya adalah perubahan bagi murid, di mana memberikan pengajaran eksklusif dan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler melalui integrasi praktik pengajar guru dalam kurikulum akademik. Misalnya melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimis. Sehingga dalam proses pembelajaran saya akan menciptakan interaksi dengan murid dan menyusun keyakinan dan harapan sekolah. Sehingga budaya positif yang ada di lingkungan sekolah akan tercipta. Yang kedua, perubahan setelah saya mempelajari modul sosial emosional yaitu perubahan bagi rekan sejawat, di mana saya akan menguatkan KSE yaitu kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah, dan saya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk mencapai komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE tersebut dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah. Itulah tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video saya dan terus melihat video saya. Saya akhiri. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.